Halo sahabat-sahabat koperasi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengunjungi KSPPS BMTUMY yang berada di Jalan Ibu Ruswo, Yogyakarta untuk mengupas bagaimana BMTUMY membantu anggotanya hingga sukses dalam bisnis online. Koperasi BMTUMY merupakan salah satu koperasi simpan pinjam syariah yang berada di Yogyakarta, dengan mengedepankan pelayanan kepada anggota koperasi yang salah satunya adalah dengan membuat program sukses bisnis online bersama BMTUMY. Baik sahabat koperasi, saat ini saya sudah berada di KSPPS BMTUMY bersama dengan Ibu Uwangwari yang merupakan General Manager dari BMTUMY. Untuk menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana BMTUMY membantu UMKM anggota sukses berjualan online. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi Mbak, sehat alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Mungkin Ya, sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Bu, serta peranan Ibu di BMTUMY. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat koperasi, perkenalkan nama saya Uwangwari SMEK. Saya selaku General Manager KSPPS BMTUMY. Saat ini kami di BMTUMY fokus untuk melayani anggota dari sisi transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah dan mendampingi beberapa anggota yang memang bidang usahanya di bidang pengembangannya di online. Kalau peranan BMTUMY sendiri dalam membantu UMKM anggota berjualan online seperti apa Bu? Ya, kami mendampingi anggota-anggota yang memang jualannya secara online itu dengan memberikan pelatihan, Bariska, pelatihan berkala, lalu kemudian beberapa pelatihan itu programnya sudah kami susun agar mereka semakin ahli di bidang online, di penjualan online-nya. Kemudian selain pelatihan, kami juga membantu membuatkan website bagi anggota yang ingin dibuatkan website dan untuk mendaftar di marketplace. Seperti itu. Kalau UMKM anggota koperasi yang mendapatkan bantuan untuk pendidikan anggota terkait bisnis online itu ada berapa Bu? Iya, kami memiliki anggota yang memang kami lokalisir jadi anggota loyal gitu ya, yang memang kami dampingi untuk penjualan secara online itu totalnya 120 anggota. Itu ada pendidikan khususnya yang kami berikan kepada anggota yang memang mereka konsennya di penjualan secara online. Kalau tantangan terbesar dari BMTUMY dalam membantu anggota untuk jualan online sendiri apa Bu? Oh iya, tantangan kami untuk mendampingi anggota yang pertama memang persaingan global ya, Mbak Rizka, di mana produk-produk luar negeri ini sudah masuk dan marak di marketplace. Lalu kemudian distributor juga ikut masuk di marketplace, sehingga memang itu menjadi tantangan bagi mitra-mitra kami, bagi anggota kami. Lalu kemudian edukasi ya yang memang kami selalu berikan kepada anggota agar mereka terus bisa mengupgrade pengetahuannya atau keilmuannya di bidang penjualan online. Nah, selanjutnya bisakah Ibu memberikan contoh mungkin anggota koperasi yang sukses bisnis online dengan pendidikan anggota dari BMTUMY Bu? Iya, kami punya beberapa anggota yang alhamdulillah mengalami pertumbuhan atau mengalami kenaikan dari sisi bisnisnya. Yang pertama kami punya pengusaha ayam petelur yang awalnya hanya memiliki 1.000 ayam petelur, sekarang sudah memiliki 5.000 ayam petelur. Kemudian kami juga punya pengusaha yang memproduksi keripik tempe, Mbak Rizka. Nah, yang tadinya hanya melayani lokal, sekarang sampai ke internasional gitu, sampai ke karena penjualan online kan bisa online dimanapun ya, dan sampai menembus ke luar negeri gitu. Lalu kemudian kami juga ada mitra yang di bidang souvenir dan kerajinan Jogja. Untuk oleh-oleh Jogja itu alhamdulillah dari awalnya punya 1 display di marketplace, sekarang sudah punya 5 display, 5 toko di marketplace. Untuk anggota kami yang selanjutnya kami dampingi itu kami punya istilahnya ya, pengusaha
yang memproduksi baju pesta, ya. Mbak Rizka. Jadi beliau modal usaha ke kami dengan membeli mesin jahit. Itu dari awalnya hanya 2-3 karyawan, sekarang sudah memiliki 15 orang karyawan. Ini memproduksi baju pesta, lalu kemudian diupload di media sosial, gitu, di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan ini kemudian penjualannya meningkat karena bisa menembus di luar wilayah DIY, gitu. Nah, alhamdulillah itu mengalami peningkatan dengan kami dampingi dari penjualannya. Rencana dari BMT UMJ dalam mendukung UMKM anggota koperasi seperti apa? Ya. Yang pertama memang kami ingin mendampingi anggota kami dengan membantu melakukan branding, ya, branding usaha anggota kami masing-masing. Lalu kemudian selain branding, kami juga membantu untuk mempermudah mereka mengakses modal kerja di kami, baik itu dengan akad musyarakah atau dengan akad mudharabah. Lalu kemudian kami juga memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka terus mengupgrade skillnya di sisi pemasaran. Dan yang terpenting pendampingan untuk mereka bisa meningkatkan kualitas produk agar lebih bersaing lagi di pasaran, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat dari pelayanan BMT UMJ seperti mendapatkan branding, kemudian pelatihan, kemudian pendampingan, itu seperti apa, Bu, caranya? Iya. Bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan BMT UMJ, maka yang pertama harus terdaftar dulu menjadi anggota. Jadi anggota, ya, harus terdaftar, ya, Bu, ya. Ya, menjadi anggota dulu di BMT UMJ. Daftar menjadi anggota BMT UMJ sangat mudah, gitu. Dia hanya kita minta untuk mengisi formulir, lalu kemudian membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nanti kemudian bisa mengikuti beberapa tahapan yang ada di kami untuk bisa mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari kami. Seperti itu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam inspirasi koperasi. Baik sahabat koperasi, saat ini saya sudah berada dengan Mas Indra yang merupakan salah satu anggota BMT UMJ yang sukses berjualan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Mas Indra, gimana kondisinya, sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Indra ini merupakan salah satu anggota BMT UMJ yang katanya rutin mendapatkan pendidikan anggota dari BMT UMJ ya, dan sukses dalam berjualan online. Nah, mungkin sebelumnya bisa diceritakan, Mas, untuk usahanya, kemudian juga perbedaannya dari sebelum bergabung di BMT UMJ dan setelah bergabung di BMT UMJ. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indra dan saya punya usaha di bidang lebih ke clothing sebenarnya. Clothing itu lebih ke kaos, dan saya ada 2 kantor. Pertama di Jogja untuk office, untuk ada admin, CS dan lain-lain. Dan yang kedua itu di Bandung, itu untuk bagian packing dan pengiriman. Nah, terkait dengan saya sebagai mitranya BMT, BMT itu sangat membantu, itu terutama untuk pembiayaan di usaha saya. Pembiayaannya itu karena saya itu butuh modal. Biasanya kan kaos itu agak butuh modal yang banyak untuk stok, gitu maksudnya. Jadi tahun yang lalu itu saya agak kesulitan untuk pengadaan stok kaos karena waktu itu mau momen Ramadan, jadi harus mulai nyetok dari Januari. Nah, setelah akhir tahun saya pengajuan untuk ke BMT dan alhamdulillah sangat membantu untuk kelancaran bisnis saya. Kalau dari Mas Indra sendiri, tantangan dalam jualan online itu seperti apa, Mas? Dan peranan dari BMT dalam membantu mengatasi tantangan itu seperti apa, Mas? Tantangan untuk sekarang itu lebih kompleks ya, maksudnya. Untuk lebih kompleks maksudnya karena sekarang banyak yang sudah mulai melek digitalisasi dari UMKM, dari pelaku usaha, dari distributor sudah tahu market, terus banyak problem yang lain itu adalah harus lebih kreatif ya. Sekarang harus lebih kreatif, terus konten-konten harus lebih menarik gitu. Nggak kayak dulu yang konten biasa aja bisa menjual. Kalau sekarang udah karena banyak persaingan, banyak yang sudah mulai terjun di dunia online, jadi harus lebih kreatif dan produknya itu unik dari yang lain gitu. Nah, untuk peran BMT di usaha saya itu banyak ada pelatihan, juga untuk bisnis online. Kayak kemarin itu pelatihan branding itu menurut saya sangat terbantu lah. Gitu.
Mas Indra sendiri ada saran nggak Mas untuk anggota koperasi yang merupakan UKM untuk bisnis online? Kayak saya sampaikan tadi, di era sekarang itu harus lebih kreatif, terus mulai belajar bagaimana bisnis online itu berjalan gitu. Karena kan sekarang kita banyak lihat tuh di TikTok itu kayak banyak yang mungkin orang itu nggak terpikirkan gitu, misalnya kayak jualan pete di online, di live, terus jengkol, emping. Karena saya kan aslinya Kebumen. Ternyata ada satu wilayah di Kebumen itu yang penjualan produksi empingnya itu gede lah gitu. Nah itu kan orang-orang nggak terpikirkan dengan produk-produk seperti itu ternyata laku di online. Jadi mulai belajar untuk digitalisasi lah sekarang. Kalau harapannya bagi usaha Mas Indra yang berkolaborasi dengan BMT UMJ ke depannya apa Mas? Harapannya saya sama-sama saling membantu lah gitu. Saya terbantu di bisnis saya, dan BMT juga membantu di pelatihan di anggotanya, atau nanti ada pelatihan yang khusus untuk digitalisasi gitu. Semoga kedepannya makin sukses usahanya dan juga mampu menginspirasi banyak anggota koperasi lainnya untuk bisnis online. Demikian saja wawancara kita dengan Mas Indra yang merupakan anggota dari KSPPS BMT UMJ. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam inspirasi koperasi.